Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok 12 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Kelompok 12 yang beranggotakan 1. Rizka Meganisa Ardana dengan NIM akhir 143. 2. Adeline Elisnasari dengan NIM akhir 149. 3. Didit Saifuddin Latif dengan NIM akhir 163. Pada materi pajak penghasilan pasal 23, kelompok 12 akan membahas A. Pemotongan pajak, B. Saat terutangnya, C. Tarif dan objek pajak, D. Perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi, E. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan, F. Bukan objek pajak, G. Penghasilan atas jasa keuangan, H. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. A. Pemotong pajak. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 atau pemberi hasil adalah sebagai berikut. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, penjabat pembuat akta tanah, kecuali penjabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Selanjutnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan per 1 Januari 2009 menetapkan bahwa penghasilan sebagai objek pajak penghasilan pasal 23 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Terhadap orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunduk oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong pajak. B. Saat terutangnya, pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan bergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. C. Tarif dan objek pajak. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3 adalah sebagai berikut. 1.
sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan. B. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. C. Royalti. D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. B. Imbalan sehubungan dengan desa teknik, desa manajemen, desa konstruksi, desa konsultan, dan desa lain selain desa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 3. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongannya yaitu menjadi lebih tinggi 100% dibanding tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2. Perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Di dalam pengaturan penghasilan berupa royalti telah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlakuan pajak penghasilan atau penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Diatur dalam Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009 yang berlaku pada tanggal dan ditetapkan pada 4 Juni 2009. Meliputi 1. Pemanfaatan hasil karya sinematografi melalui suatu perjanjian hasil karya sinematografi. Di dalam isinya adalah pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu. 2. Memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan kepada pihak lain. Memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan hak bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop. Terakhir, memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pencipta dari penggunaan hasil karya sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf A dan huruf D tidak termasuk pengertian royalti. 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dan pemberian hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain, sedangkan dimaksud pada huruf butir 1 huruf B dan huruf C termasuk dalam pengertian royalti.
Selanjutnya, jumlah royalti yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Di dalamnya, besar penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan yang dimaksud butir 1 huruf P. Kemudian, sebesar 10% dari bagi hasil dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf C. Selanjutnya, jumlah bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama, isinya imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lain-lain wajib dibayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto. Kedua, jumlah bruto yang dimaksud yaitu jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan. Disediakan untuk dibayarkan, jatuh tempo pembayarannya, subjek pajak badan dalam negeri, subjek pajak, penyelenggaraan pajak, bentuk usaha tetap. Dalam hal ini, bentuk usaha tetap tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran atas pengadaan, pembayaran kepada pihak kedua, dan pembayaran penggantian terhadap biaya. Selanjutnya, jumlah bruto yang dimaksud pada butir 2 tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Dalam hal ini, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang dimaksud pada butir 1. Kemudian, pembayaran pada butir 2 dibuktikan dengan kontrak kerja, faktur pembelian barang, faktur tagihan dari pihak ketiga, dan faktur tagihan. Yang terakhir adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Di dalam surat edaran DJP tentang penghasilan berupa sewa, pada Pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Isinya mengatur atas penghasilan tersebut dibawa ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dalam jumlah bruto atas sewa dan imbalan. Dan sewa dan penghasilan lain yang dimaksud dalam butir 1 huruf A merupakan penghasilan yang harus diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dalam perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Subbab yang selanjutnya bukan objek pajak. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hal opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3
huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Subbab yang selanjutnya, penghasilan atas jasa keuangan. Pasal 23 ayat 4 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan pada prinsipnya mengatur tidak dilakukannya pemotongan PPh. Pasal 23 atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan pembiayaan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03/2008 mengatur penghasilan yang dikecualikan dimaksud meliputi berikut ini. Yang pertama, penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan pembiayaan tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang kedua, penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan-imbalan lain yang dilakukan atas penyaluran pinjaman dan pemberian pembiayaan termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga, badan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdiri atas A. Perubahan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. B. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha makro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT Persero Permodalan Nasional Madani. Subbab yang selanjutnya, saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotongan pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, pemotongan pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotongan pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.